Yaudah kita lanjut ke ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya ke manajemen ini, keuangan pertemuan kedua. Jadi di sini kita melanjutkan modul 1 yang kegiatan belajar 3. Kemarin nggak cukup ya waktunya, jadi berhenti sampai IRR. Kita lanjut ke dasar-dasar penilaian. Jadi pada prinsipnya penilaian itu merupakan proses penentuan harga sekuritas. Udah tahu kan ya sekuritas? Sekuritas itu merupakan suatu kayak lembar kertas atau suatu benda yang menunjukkan hak kepemilikan kita atas suatu kekayaan ya, pokoknya kayak hak kepemilikan kita gitu. Jadi kita berhak untuk mendapatkan misalnya bunga atau apa, itu merupakan bentuk investasi seperti itu. Nah, sekuritas itu dibagi menjadi 2. Jadi ada yang berpenghasilan tetap, ada yang tidak berpenghasilan tetap. Nah, contohnya apa untuk yang tidak berpenghasilan tetap? Sebelumnya kita ini ya, ingat-ingat lagi. Halo, nggak dengar suara ya? Ada ya? Yaudah. Sebelum lanjut ke tipe-tipe sekuritas, kita bahas ini dulu. Jadi, ingat ini yang tadi saya jelaskan di homework. Yang menjadi, ingat ya yang tadi, yang menjadi key consideration-nya. Nih. Sebentar. Aduh jelek banget. Iya, jadi yang jadi key consideration-nya itu kan ada 2, rate of return sama risk, seperti itu. Ini, key consideration itu ada 2 ya, ada 2 macam. Nah, kalau dikembalikan ke ini tadi, jadi tingkat keuntungan yang diharapkan itu selalu berbanding lurus dengan tingkat resiko. Semakin tinggi, katakan kita pada titik ini ya, pada titik ini, kita lihat. Jadi kalau misalnya risikonya segini, maka tingkat keuntungannya juga naik, begitu. Semakin tinggi resiko, maka semakin ini nggak lurus ya, harusnya lurus, gitu. Nah, di sini adalah tingkat keuntungan yang bebas resiko. Jadi memang ada investasi-investasi yang memiliki free risk. Sebenarnya nggak benar-benar free ya, cuman dalam skala tertentu dia dianggap free risk seperti itu. Tapi ya keuntungannya ya rendah, jadi ada di sini, begitu. Nah, sekarang kembali kepada sekuritas, ada 2 macam kan, berpenghasilan tetap dengan tidak. Untuk sekuritas berpenghasilan tetap, itu merupakan salah satu contohnya adalah obligasi. Jadi kita di sini bahas, iya direkam kok ini. Saya sudah menggunakan debut, ini sedang merekam. Sebentar ya, ini ada yang ini, ada yang tanya dia nggak bisa launch kelas. Nah, kita lanjutkan. Jadi sekuritas berpenghasilan tetap di sini adalah obligasi. Kenapa obligasi masuk berpenghasilan tetap? Karena pada intinya obligasi itu ini suatu investasi di mana dia itu cuma membayar interest only, seperti itu. Jadi istilahnya gini,
saya menerbitkan suatu obligasi, begitu ya, menerbitkan suatu obligasi seharga katakan $1.000. Nah, ketika saya menjualnya, dalam artian saya itu utang gitu loh ke orang. Jadi istilahnya menjual, tapi pada intinya saya meminjam uangnya 1.000. Nah, dalam meminjam itu, pada nantinya saya akan membayarkan bunga dalam jumlah tertentu yang rutin secara periodik gitu. Per periodik rutin saya bayarkan, misalnya kalau interest rate-nya 1%, jadi saya bayar berapa? 100 ya. 100 berarti 10%. $10 gitu per periodenya. Seperti itu. Nah, kenapa disebut interest only obligasi itu? Karena saya hanya membayar bunganya saja tiap periode. Untuk sejumlah 1.000 tadi, itu baru akan saya bayar pada akhir periode. Makanya namanya sekuritas berpenghasilan tetap. Bagi investornya, bagi pemberi pinjaman, bukan peminjam ya, pemberi pinjaman, pembeli obligasi tadi, ini merupakan penghasilan tetap karena dia akan mendapatkan sejumlah uang tertentu dalam periode itu tetap seperti itu. Jadi mendapat 10 tiap periode. Itu obligasi. Nah, sekarang ada yang namanya definisinya face value ya, atau par value. Itu merupakan harga dari bond itu. Harga dalam artian bond ini dijual dengan harga berapa. Kalau misalnya tadi kasusnya 1.000, ya berarti 1.000, seperti itu. Nah, untuk tingkat bunga atau coupon rate, itu merupakan interest yang dibayar oleh si peminjam tadi. Jadi yang setiap $10 itu tadi dengan tingkat, jadi gini, coupon rate itu 1%-nya. Coupon rate 1%-nya, tapi coupon payment itu yang 10%-nya. Begitu. Sampai sini paham ya? Kemudian jatuh tempo atau maturity date itu bond ini berlaku selama berapa lama? Normally sih 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Memang dalam jangka panjang ya. Kemudian yield or yield to maturity itu merupakan tingkat bunga pasar. Jadi katakan bond ini memberikan bunga 1%. Tapi di pasar market value-nya market value-nya bond ini sebenarnya berapa sih gitu loh. Harusnya bond ini memberikan berapa suku bunga, berapa tingkat bunga gitu, berapa persen, seperti itu. Itu merupakan yield atau disebut yield to maturity. Seperti itu. Kemudian di dalam bond ini, jadi bond value itu artinya merupakan nilai dari bond yang sebenarnya, seperti itu. Sama dengan PV of coupons, jadi present value-nya kupon tadi ditambah present value dari harganya bond tadi. Jadi harganya tadi 1.000 kan ya, kuponnya 10. Nah, present value dari 10 ditambah dengan present value dari 1.000. Seperti itu. Kemudian perlu diingat bahwa as interest rates increase, present value decrease. Jadi ingat ya, rumusnya present value itu kan C1, yang kemarin ya, C1 dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Nah, karena interest rate itu sebagai sebagai penyebut, maka semakin tinggi interest rate, present value-nya otomatis nilainya semakin rendah dong, begitu kan, hubungannya terbalik gitu. Kemudian as interest rate increase, bond price decrease and vice versa, seperti itu. Jadi kalau misalnya interest rate-nya ini semakin naik, kan PV-nya otomatis semakin rendah. Karena itu bond price-nya otomatis juga turun, seperti itu kan. Bond value tadi PV of coupons tambah PV of par kan. Jadi kalau PV-nya rendah, otomatis price-nya juga rendah dong, seperti itu.